Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih dan masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Kementerian Kesehatan menggelar seminar secara daring dengan mengusung tema keselamatan tenaga kesehatan, keselamatan kita semua. Ya, tema ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya keselamatan nakes dan penanganan pandemi COVID-19. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Saya Sarah Wei. Dan saya Maria Lizi Hasni, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ingat untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk membawa masker saat aktivitas keluar rumah. Sampai jumpa. Seiring dengan bertambahnya kasus positif COVID-19 di tanah air, angka kematian tenaga kesehatan pun mengalami peningkatan dan kini menjadi sorotan berbagai kalangan. Sebagai garda terdepan yang memiliki faktor resiko sangat tinggi terpapar COVID-19, keselamatan tenaga kesehatan sudah semestinya menjadi prioritas pemerintah. Anggota Komite Nasional Keselamatan Dr. Hanaifi Jasri memaparkan data jumlah nakes yang meninggal karena COVID-19 beserta penyebab kematiannya. Awal September ini sudah ada 115 dokter yang meninggal karena COVID-19, ini catatan dari IDI. Dari PPNI sendiri mencatat sudah ada 76 perawat yang meninggal, dari IBI mencatat sudah ada 18 bidan yang meninggal, dan dari nakes lainnya juga sudah tercatat beberapa teman-teman kita meninggal karena COVID-19. Nah, di IDI sendiri sudah menyusun atau membentuk tim mitigasi, di mana pada waktu jumlah kasus dokter yang meninggal mencapai 86 orang, itu sudah dilakukan beberapa analisa karakteristik kematian para dokter. Ini seperti yang dilakukan di Thailand tadi, ya. Ternyata kalau di Indonesia 59% berusia di atas dari 50 tahun, 55% dokter umum, kemudian 88% itu bukan dari spesialis yang langsung terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi bukan dokter paru, bukan dokter penyakit dalam, bukan juga dari intensivis, ya. Sementara itu, Dr. Hervita Diatri, anggota Komite Nasional Keselamatan Pasien, spesialisasi bidang kesehatan jiwa menyebut, sejumlah hal yang menjadi penyebab gugurnya tenaga kesehatan selama penanganan pandemi COVID-19, diantaranya karena tingginya beban kerja, sebab jumlah pasien terus meningkat secara cepat, kurangnya pemeriksaan berkala terhadap nakes, dan belum dilakukannya program pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan data yang terintegrasi dan dilaksanakan secara konsisten. Itu bahwa begitu banyak alat hibah inovasi yang diminta kita untuk pakai, padahal uji klinisnya belum memadai. Sehingga ada rasa bahwa kita tolak, dan itu kemudian ketika kita mengatakan kekurangan, ya salah sendiri, habis waktu itu nolak. Padahal kita mau betul-betul berdasarkan pada ini ada uji klinisnya atau tidak. Kita punya beban kerja dan kelelahan, tapi mau cuti, merilis cuti juga akan menjadi sesuatu yang tidak sederhana. Tapi membayangkan kalau nanti COVID mereda dan semua orang cuti, bagaimana dengan layanan non-COVID kita. Jadi tentunya memang harus balance. Sebagai solusi untuk meningkatkan keselamatan nakes dalam bekerja, Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, Dr. Andreas Rameliala mengatakan harus tercipta koherensi antara konsep, strategi dan penanganan di bidang kesehatan. Sebab tujuan utama mewujudkan keselamatan pasien tidak akan tercapai jika pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap tenaga kesehatan. Itu harus ada 3 hal, proteksi, motivasi, dan refreshing kemampuan, ya. Screening untuk mereka, ya, standar APD, tes fit to practice, ada tunjangan, ya, hazard pay, insurance, ya, ini banyak sekali insurance yang menawarkan sebenarnya. Rumah sakit itu bisa membayar premi, ya, untuk dokter-dokternya. Nanti kalau dokternya aman, maka uang itu akan kembali dalam waktu 8 tahun. Nah, tetapi kalau itu terjadi sesuatu, maka uang pertanggungannya diserahkan kepada tenaga kesehatan dan keluarganya hanya mengembalikan sebanyak premi yang dibayarkan kepada rumah sakit. Pelaksanaan kebijakan yang konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.